Oke, jadi Mbak Dimas kan yang termasuk pemuda pelopor itu. Iya, betul. Ya, aku sampai searching. Iya, dan memang salah satu yang dilakukan oleh Mbak Dimas saat ini terkait bagaimana pendampingan kepada anak-anak juga khusus ya. Sekaligus orang tua ya, mau nggak mau ya. Kalau kita istilahnya berinteraksi dengan anak-anak, kita mendampingi mereka, otomatis kita kan juga mengetahui bagaimana keluarganya dia dan bagaimana termasuk sikap orang tua ketika menerima anak seperti itu, mendapatkan anak seperti itu. Yang keren sih, ini memang yang pertama, anak adalah karunia iya. Cuman kita memang harus akui, kita tidak bisa mengatakan kita lebih sempurna daripada orang tua lain yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Saya pun kadang berpikir kalau bertemu dengan orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus, aku cuma berpikir, ya Allah, saya nothing di depan dia, kayak gitu. Tapi saya pun tidak akan sabar dia, jadi naudzubillah kan seperti itu. Jadi memang yang pertama yang kita patut apresiasi adalah bagaimana kesabaran keteguhan para orang tua sehingga mereka tuh menemukan celah untuk membentuk anaknya di tengah keterbatasan, sehingga anaknya tetap bisa memiliki keberlangsungan hidup, bahkan bisa berkarya. Amin ya kan. Saya juga kalau ketemu anak-anak kayak gitu masih ya Allah, semoga dia bisa semoga dia bisa jadi better dan sebagainya. Dan memang saya juga mengakui tidak semua orang tua, pasti Mbak Dimas juga tahu ya, pasti tidak semua orang tua menerima hal itu secara bijak. Nah, kalau sudah nggak bijak, otomatis akan ada problem rumah tangga. Jadi yang awalnya harmonis jadi panjang persoalan. Jadi bukan hanya soal ekonomi, psikologis, semuanya. Dan kalau ini nggak dijaga secara baik juga, rusaknya juga rusak semua kan, seperti itu kan. Berarti ini sama yang pernah saya sampaikan di waktu itu, saya pernah coba speak up agar bagaimana negara kita itu memiliki atensi khusus kepada orang tua. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi bukan hanya anak-anak yang ABK tadi, tapi orang tua juga dapat. Jadi kalau kita bicara sekolah inklusi, itu juga pernah saya sampaikan, jangan sampai sekolah inklusi itu berhenti pada titik tertentu. Contoh, ada kecamatan di Surabaya, dia inklusinya sampai di sekolah dasar atau SMP ya, waktu di SMP, tapi di SMA-nya nggak ada. Jadi kenapa tidak ada? Karena tidak ada laporan dari orang tua tersebut kepada dinas sosial setempat gitu. Itu yang saya tangkap. Oke, tapi memang saya belum sampai bertemu langsung dengan dinas sosial, hanya saya mencoba speak up. Intinya kalau bisa sekolah inklusi tanpa dilaporkan oleh orang tua, itu sudah kita berpikir tahun depan dia akan SMA, tahun depan dia akan SMP, itu sudah langsung sepaket gitu loh. Bahkan bisa jadi tanpa menunggu tahun depan si A ini bakal SMA kelas 1 karena sekarang dia SMP kelas 3, tanpa menunggu pun ketika sudah mempersiapkan, siapa tahu akhirnya keberadaan SMP inklusi akan diketahui oleh orang-orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ya kan. Jadi mereka tahu ternyata ada SMP inklusi ya, ternyata kalau gitu SMA-nya atau misalnya dia sudah punya anak SMA tapi belum sekolah misalnya, kalau SMA gimana ya kayak gitu. Nah, langsung dapat jawaban. Jadi intinya itu penting sekali bahwasanya jangan sampai sebuah kebijakan itu sistemnya saling menunggu gitu, karena orang tua pun saya kira tidak semua orang tua mengetahui secara lengkap, detail cara mereka melaporkan kalau mereka memiliki anak berkebutuhan khusus. Dan saya yakin tidak semua orang tua pun berani untuk membuka diri bahwasanya mereka adalah orang tua dari anak berkebutuhan khusus.